kita udah bukan customer VIP-nya Obin ya, Kak? Iya, udah waktunya lo belanja lagi. Biarin deh. Emang udah lama gua nggak belanja Obin. Iya, lo udah dianggap nggak punya sama Obin. Iya, gue udah tinggal jelata sekarang sama Obin. Obin udah nggak tahu gue siapa. Iya, dia bilang katanya apa? Dave siapa gitu katanya. Dia kalau Dave, Dave Grohl katanya. Uh-uh. Who? Ya, Iya bener. do you think he is? Apa? Who do you think he is? Tadi gue tuh cerita sama yang lagi nonton kalau kita akan menghadiri Fashion Show Plaza Indonesia Fashion Week. Siapa tahu ada yang terima undangan dan juga akan hadir. Karena waktu hari Sabtu dan hari Minggu, gue tuh kan bertugas nemenin nganterin ponakan gue ke Sabang. Terus Karena mereka harus latihan dansa sama latihan performance di gereja. latihan dansa, dansa banget. Dance sama drama di gereja di GPCC. Terus? Mereka pelayanan. Terus jadi gue sama adik gue jalan-jalan ke PI. Bo, gue berasa Luna Maya loh gue masuk PI, web. Kenapa? Karena people stop me gitu. Mas Dave, istri aku mau foto boleh? Oh boleh gitu. Ntar gue jalan dikit lagi. Mas foto dong, ayo. Gue gitu. Ketemu besok ya, gue gini. Besok Minggu, besok nggak siaran gitu. Gitu. Terus? Gue berasa gue terkenal gitu. Gue berasa kayak, gue kayak artis ya jalan di Plaza Indonesia foto-foto. Oh iya, kok gue nggak pernah ada yang ngajak foto gitu ya? Takut orang kayaknya sama gue ya. Mungkin lu dipikir Anis kali. Banyak dong ngajak foto. Karena di PI tempat orang lama ngumpul, betul. Orang Oh, lama yang ngumpul. iya iya Pada iya suka iya. nontonin kita siaran pagi, ya kan? Oh, bener bener. Padahal kemarin hari Jumat itu ya, gue punya banyak sekali hal yang pengen gue bahas sama lo. Sekarang gue mau bahas sebelum gue lupa. Emang kenapa kenapa Jumat nggak dibahas kemarin? Lupa dong. Oh iya, benar 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 benar. Benar. Apa yang mau lo bahas? Satu hal. Gue kenalan dengan sebuah account. Ayo teman-teman ramaikan, terutama Anda yang tinggal di seputaran SCBD. Dan restoran ini juga sudah ada di GoFood. Ya, Jadi, gue tiba-tiba nonton nama restoran Nasi Peda Pelangi. kok gue kayak familiar ya sama nasi peda pelangi itu? Gue belum cobain, tapi gue yakin enak. Dan I fell in love to the story of the owner. Hah. Oh, wait. Ini yang anak muda. Ini adalah cerita ibunya. Ibunya suka masak. Terus kemudian happiness ibunya adalah ketika masakannya dia dinikmati sama banyak orang. Si anak ini dulunya nanda korporasi, lalu kemudian dia resign, dia bikinlah si warung itu. Ya, Gue tuh yang paling jatuh hati dengan cerita-cerita kayak gitu, Iwat. hmm, hmm. Tapi kayaknya gue ingat lo bahwa kayaknya teknik marketing itu yang dijual adalah story. Because people love story. True, true. Iya kan? We fall in love not to the product, not to the brand, but to the story. Makanya yang lo pasarkan itu story. Jadi satu perempuan ini bilang, Kak dulu I spend like 4 to 6 hours macet-macetan di jalan, kerja di SCBD, sampai rumah nggak happy, nggak fulfilled. Sekarang I spend 4 to 6 hours macet-macetan di jalan, kerjanya masih di SCBD, pulang ke rumah tapi fulfilled. Bedanya kerjaannya aja. Kalau dulu jinjing laptop, sekarang aku pakai celemek. Terus dia kasih lihat dia punya warung sederhana gitu di daerah SCBD, jualan nasi peda, ikan goreng, pisang goreng, ubi goreng, es teler, gitu-gitu, wet. Gue, tapi gue justru jadi pingin tahu ya. Dari 1.000 orang yang lagi nonton kita pagi hari ini, tadi kan lo bilang gitu ya bahwa orang itu jatuh cinta dengan cerita. Ya,
Sehingga dibuatlah satu teknik marketing namanya story selling. Oh, that's what we call it, story Ya, selling. ya, actually that's what I call it, story selling gitu, because story does selling gitu kan. Cuma gue waktu itu sempat ngobrol juga, Dave. Jadi ada yang bilang gini, storytelling itu atau story selling itu hanya kena ke target market atau segmen middle up. Masa? Ya, middle Berarti lo nggak kena. puji Tuhan gue udah di middle ya. Ya, middle up aja yang kena. Bahkan cenderung ke up instead of middle. Oh. Iya, nah kalau middle low itu dia nggak peduli mau ada story-nya, mau ada apanya, bodo amat. Gue cuman mau tahu harganya berapa. Oh. Nah, pertanyaan gue hari ini adalah 1.000 orang yang nonton kita. Pertanyaannya adalah, lo tipikal yang mana? Yang kena apa enggak dengan storytelling? Oh. Kalau lo kena dengan storytelling, coba aja jawab aja ya. Gue cuma pengen tahu aja gitu kayak berapa banyak sih dari penonton kita yang kena sama storytelling? Oh. Kena enggak, kena enggak, kena enggak, Iya, kena. iya, Kena. Karena tuh kayaknya sih 60% kena, 40% enggak deh. Ya, iya, ada yang enggak. Iya. betul. Karena Good to Iwan, know. gue Cuma, pikir, gue Go pikir ahead. it's just me. Gue pikir itu karena my field itu adalah storyteller. Gue tuh dari dulu seneng aja dengan ceritaan. Karena kemarin gue ke Sabang, jalan-jalan dari Sabang sama adik gue. Ya, Iya. ya. Terus sepanjang jalan ada tukang duku. Sebenarnya banyak pos-pos tukang duku tuh banyak. Yang jualan duku di Sabang, di jalanan Sabang tuh banyak. Ya, Tapi hanya si satu penjual duku ini, si bapak, ya. yang menjual dukunya pakai cerita ke gue. Ah, Dia bilang gini, nih lihat duku saya, masih ada tangkainya tuh Den. Manggilnya Aden. Tuh oh Den, ya masih ada Allah. tangkainya. Terus kan gue jadi gini, emang kenapa kalau ada tangkainya? Berarti baru dipetik, berarti ini fresh, berarti pohonnya nggak jauh dari sini, nggak duku lama, berarti getahnya tuh nggak akan lengket, dia bilang gitu. Berarti jauh lebih manis daripada abang-abang yang lain. Gue lagi dijual cerita begitu. Gue beli Beli. 3 kilo. Tadinya gue bilang, ya udah deh sekilo 40.000. Terus dia gini, 2,5 kilo aja genepin jadi 100.000. Adik gue udah gini, kakak mah udah paling nggak bisa nih kena kayak begini nih. Kakak mah paling nggak bisa nih, paling nggak bisa nih, paling nggak bisa nih. Terus ya udah gini, ya udah 2,5 kilo gitu. Udah pas gue duduk, gue makan dong tuh duku gitu gue gini. Aduh, akan manis nih katanya ya duku dengan batang begini nih ya. Lo udah ini dong, udah ekspektasi tinggi dong. Sepet banget. Sepet, Sepet banget. sepet banget apa sepet aja? Sepet. Datang ipar gue gini, kenapa beli yang ini kak? Abis kata abangnya ini ada batangnya, berarti dia baru petik. Karena dia baru petik, jadi belum mateng kak. Ih, gue bete loh. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Tadi tuh menyambung nih ya, ada yang komentar gini, aku nggak kena sama storytelling. Aku yang penting barangnya bagus apa enggak. Karena rasanya tuh duku 2,5 kilo 100.000 yang gue beli di Jalan Sabang itu, gue lerin gitu di jalan raya, gitu saking gue keselnya. Lo, tapi gini, si storytelling itu ya, story selling itu emang kena sama orang-orang yang emosional kayak lo. Terus gue makin jengkel ya, gue udah berasa, gue jago banget nih, gue beli duku sekilo 40.000. Malamnya gue main ke apartemennya temanku aja gini. Di pasar belakang sekilo 10.000, gue gini. Nggak 10.000 juga sih gue yakin. Eres ya, Bo. Iya, paling nggak 25.000 lah. Terus bicara mengenai cerita, abis makan duku, lu tahu gue pergi makan di mana di Jalan Sabang? Gimana? Ini juga restoran yang menjual cerita nih. Bentar, gue tebak ya. Apa ya? Natrabu. Bukan.
Saripan Pasifik, Sari Anpan, Ih, Sakura Anpan. lu tua nyebutnya restoran begitu, gue dong anak muda. Oh, gue tahu. Claypot Popo. Apa? Cici Nggak, Claypot. nggak, gue lewat itu tempatnya panas, ogah. Apa dong? Loki. Lokin. Lokin, lo makan di Lokin. Lokin apa tuh lo kalau boleh tahu? Lokin artinya lihat-lihat ya, Say. Lokin itu ya, gue juga liatnya itu di virality postingan sebuah media Instagram kalau nggak salah. Lokin itu kependekan dari Loka Indah, Iwet. Oke, ceritain. Gue tuh nggak ada si Lokin ini di Melawai juga. Betul kan? Bener-bener di pinggir jalan di Melawai Plaza. Gue suka lewat tuh, tapi gue belum pernah mampir. Diomongin juga, gue tahu. Tapi gue nggak tahu ceritanya. So tell me the story. Si Lokin ini sama kayak tadi nasi pedak pelangi, menjual makanan, anak muda yang jual, resep ibu bapaknya. Terus? Jadi second generation recipe gitu loh. Iya kan? Yang mengetengahkan masakan rumah. Ya, Modern gitu loh. ya. Satu dishnya tuh 50 ribuan gitu loh. Nasi rames Oke. cumi, nasi rames Ya. ayam kremes, nasi rames jengkol, Ya. gitu-gitu. Pokoknya ramesan semua lah ya. Iya, kan ya gue pengen tahu aja dan itu baru buka dia di Sabang, cabang kedua. Ya gue makan itu, gue nyobain nasi lidah gitu ya. Sebenarnya sih, Wet, begitu kita lihat price listnya, kita akan gini ya, 53.000, 54.000, kayak murah ya. Ya. Gue makan bertiga sama adik-adik gue, ipar gue, adik gue. Setelah bayar sih nggak murah juga sih, Wet. Ya karena mungkin lo plus-plusnya banyak, lo tambah pergedel. Ya, jadi satu orang 100.000 juga sih. Maksudnya gue ya nggak semurah itu juga. Cuman maksudnya pinter juga ya. Mereka tuh frame-nya tuh 50.000 loh gitu. Iya. Tapi kan lo nggak mungkin dong cuman makan yang si paket 53.000 itu. Pasti lo tambah nanti, tambah deh tahu gorengnya, tambah deh sayapnya, tambah deh pakai sate, tambah deh kerupuk. Iya. Tambah deh bala-bala, tambah deh ini, tambah deh itu. Karena sebenarnya yang dia jual si side dish itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kau pernah makan Lokin? Nggak. Dia nggak pernah makan Lokin. Siapa tuh lu pagi-pagi udah aku kamu? Guru yoga gue. Mana coba gue lihat? Gue perlu bukti. Lo bilang aja lo pengen lihat dia. Mukanya masih sama, belum berubah. Ya muka gue udah berubah. Dia mesti update muka gue. Muka dia belum berubah. Muka gue udah berubah. Isi. Enak nggak? Yoga, enak. nanti tuh aku mau ke Plaza Indonesia, aku nggak ada yang nemenin loh. Kamu nggak mau nemenin aku ke Plaza Indonesia? Dia pergi nanti malam ke Plaza Indonesia, Yosafat. Insya Allah ya. Insya Allah dia bilang tuh. Gue mau tes ya, lo akan negor gue apa enggak? Kamu tegur dia ya, kalau nggak ntar dia ngamuk loh. Negor lah, misalnya aku nggak ngebel. Nanti dia akan seperti Ang loh, marah. Oh gitu ya. Langsung jadi avatar ya. Iya, ntar jadi avatar dia bahaya banget, Ya takut. Kamu cari ya aki-aki yang mukanya kayak duku gue. Bete, abis beli duku 100.000. Lah, cerita yang hari Jumat apa kalau gitu? Oh, hari Jumat itu apa ya? Oh my God. Apa? Ya itu si nasi pedak itu gue ketahuinya hari Jumat. Hari Kamis malam. Gue mau Tapi cerita. lu udah cobain belum si nasi pedak itu? Atau lu cuman lihat di apa namanya, di sosial media? Di sosial media aja. Terus gue gini, gue mau cerita sama si Iwet Oh. Gue Lalu pikir udah cobain. Di SCBD itu karena soalnya ada beberapa makanan-makanan enak juga, soalnya kayak si itu nasi pedak apa tadi namanya, nasi pedak pelangi. gue gini ya, gue tuh mau nanya itu tuh nasi pedak pelangi. Kalau baca pedak kan gue tuh ikan pedak ya, tapi dia nggak ada menu pedaknya, Bo. Apa jangan-jangan nasi peda kali ya? Mungkin kali ya. Pokoknya nasi pedak pelangi. Itu tahu di SCBD? Nggak tahu. Betul. Dia nggak pernah makan di luar kantornya kayaknya.
Lu nggak makan warteg-warteg gitu ya yoga ya? Ya. Sama Dulu pernah, cuman dulu tuh kan di daerah tengah itu kan ada yang namanya yang bolongan itu bukan sih? kita sih menyebutnya Bronx. Oh. Cuma itu enak-enak sebenarnya makanannya. Nah. Kayak ada Chinese food apa segala macam. Nah, sekarang semenjak udah Ditutup dibangun itu kan digusur kan. Jadi ya udah nggak pernah lagi, jauh. Jadi si SCBD Tunggu ada sebelum area. sebelum nyampe situ, lu ngatain gue tuh kayaknya gatal banget kalau ngedenger atau ngelihat yoga. Ini yang nonton kita juga gatal banget. Lu belum lihat yoga aja. Aduh suaranya yoga adem banget, suaranya yoga seksi banget. Gatal lu semua Senin pagi gatal. Minta digaruk lu semua pagi-pagi. Gue dari tadi ngomong nggak ada yang lu bilang suaranya seksi. Ya lu. Gila, parah banget lo. Lo nggak boleh kayak gitu tahu. Lah bukan gue tuh orang-orang pada gatal. Kacau semua. Jadi di SCBD tuh emang sebenarnya ada area gitu, Bo. Namanya Bronx. Gue juga denger tuh. Ya. Dan itu katanya kayak ada akses jalan tembus gitu ya. Enggak sih, actually di yang sekarang jadi H. SCBD Park itu Oh, di situ. itu 5 tahun yang lalu tuh isinya ya makanan ya jajanan. Dia mau lihat katanya. Ya. Halo. Gelap. Kok pakai setting gini? Mana sih setting apa sih? Oh, salah. Coba. Tuh. Dah. Halo. Oh, menuju si Bronx itu lewat mana? Nggak ada. Jadi itu di belakangnya si yang kita kalau misalnya mau menuju ke Beer Garden, tapi yang Beer Garden zaman dulu ya. Itu kan sebenarnya di sampingnya ada parkiran. Terus habis itu di parkirannya tuh 5 tahun yang lalu tuh sebenarnya itu tempat jajanan gitu, banyak makanan Chinese food apa segala macam, tapi enak-enak sekarang udah digusur kan. Nah, kita dulu itu kalau mesti makan. Oh, udah digusur, udah nggak ada. Nah, 5 tahun yang lalu. Kalau yang si lidah itu di mana? Yang pakai tenda? Itu di Senopati. Oh, itu di Senopati, bukan di SCBD. Bukan. Senopati sebelah mana? Senopati sebelahnya Office X kalau nggak salah. Tapi itu pun juga digusur juga, konon kabarnya. Ya, nggak sih? Oh, yang depan jualan ikan gitu-gitu ya? Ikan goreng, ayam goreng, Kayaknya yang iya. di pojokan Kayaknya jalan. dia memang pokoknya ada plot sedikit gitu, Oh, tenda-tenda. sampingnya Senopati A. Oh, Berdasarkan informasi Intel, siaran kita pindahnya ke dekat Electronic City. Oh iya ya, aku nggak pernah nyoba. Iya. Nah, itu. Itu. Udah ya, bilang udah ya. Oke. Halo semuanya. Ya. Aduh, udah cukup ya? Udah cukup kan? Dah, puas semua. Hah? Gentong mas namanya kalau yang lidah itu, yang Iya, lidah. gentong mas. Gentong mas lidah goreng. Warga, nggak usah pada nyebut lo, dikasih lihat muka yoga sedikit aja lo baru muji-muji gue. Allahu Akbar, Kadif baik banget. Pagi ini kita diberikan pemandangan. Baru sekarang lo puji gue. Dari tadi lo nggak puji gue. Gila ya, pada jahat-jahat banget. Gila, segala sesuatu tuh semua dilihat dari fisik. Keterlaluan emang bener-bener, ya Allah. Pada lucu-lucu. Dibilang katanya kayak Tom Lembong. Nggak ada kayak Tom Lembong. Dari mana? Ade lagi. Iya, tapi di SCBD itu sebenarnya emang banyak sekali ya jajanan-jajanan kayak gitu. Cuma yang gue dengar katanya mereka tuh lagi ditertipin. Tunggu sebentar, saya memberikan konteks sedikit buat teman-teman yang baru bergabung. Yang botak itu namanya Iwet. Yoga itu siapa? Yoga itu guru yoga. Namanya Yoga. Nah, udah deh. Life is so funny, I know. Yoga adalah seorang guru yoga. Betul. Ya. Indria Sari Novianti bilang bukan jahat. We are family, right? Iya, Pak family, tenang sayang. Aku seneng kok. Gue tuh I share everything. Duluan. Jalan. Baik, Kak. Thank you ya. Yoga, selamat hari Senin. Lihat yoga sunset, lihat gue sunrise katanya. Kebalik. Lihat lu sunset, lihat yoga sunrise. Sunrise kan penuh harapan gitu. Lihat lu kayak ya udahlah, tidur aja. Instagramnya yoga apa? Instagramnya yoga @DaveHendrick. Bye.
Have a great day. Ya udahlah tidur aja katanya gitu. Sana lo balik tidur. Nggak, gue mau membahas ini fenomena ini. Sekarang banyak ya Iwet ya, anak-anak muda yang buka usaha meninggalkan kerja korporat mereka. Satu, buka usaha sendiri. Dua, mewujudkan impian mereka buka usaha. Dua, gue mau membahas gitu loh, yang kayaknya sekarang fenomena masakan rumah gitu tuh dijual, itu tuh jadi laku lagi ya. Gue melihat Iya, ini setuju. fenomena apa sih, kayak waktu Krismon Kampung Tenda Semanggi apa enggak sih, apa gimana sih gitu. Oh my God. Iya, itu nggak menurut gue, coba deh teman-teman sambil jawab di kolom komen ya. Teman-teman di sini yang nonton kita itu ngalamin nggak sih kafe tenda Semanggi? Menu utamanya itu adalah French fries ya, sama milkshake. Milkshake tuh kayak semua kafe tenda itu harus ada milkshake-nya. Iya. Setuju nggak lo? Ya, si Oh, milkshake itu dicampur sama potongan buah leci kalengan. iya. Sederhana Ya. banget kan jualannya. Iya 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 benar 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 benar. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya. Cuma ini balik lagi kali ya, Bo ya. eh si adik-adik ini kan memang mereka mereka itu nggak terlalu kepingin kerja corporate kan. Oh, Jadi mereka bukan gini. Cita-cita hidup mereka itu adalah bukan jadi orang kaya nih. oh, Jadi cita-cita hidup mereka itu adalah pokoknya gue bisa makan cukup, gue kalau mau pergi liburan bisa, tapi cukup aja nggak berlebih gitu. oke. Makanya terus kemudian ya udahlah gue jualan makanan juga nggak apa-apa selama itu bisa tercukupi. Hmm, Hidup cukup itu dia. Hidup cukup, stress free gitu ya. stress free. Gue nggak mau tuh dikejar-kejar deadline, kena pressure. Hmm, Makanya ya gitu tadi, jualan makanan rumah. iya. Karena gue melihat ya Iwetnya tidak hanya Lokin, nasi peda pelangi, tapi banyak nih gue melihat tendensi gitu, anak-anak muda, hipster-hipster anak pergaulan yang tiba-tiba jualan sesuatu kayak di Fresh Market Bintaro. Lu pernah nggak sih Fresh Market Gue belum Bintaro? pernah. Itu kan banyak jajanan-jajanan viral kayak soun miswa apalah, itu yang jualan anak muda cakep. Ada Jepang apalah yang jualan pasutri anak muda cakep-cakep. Little Holland, Reni sama suaminya chef Belanda itu punya Little Holland jualan Poverches. Mas Willy sama Doni buka restoran Jepang di pas Ramen. pas ramen di pas modern Bintaro. Anak-anak muda pergaulan Jakarta pada jualan begituan, Nek. Oh iya, Iya, itu di pasar modern Bintaro. pasar modern Bintaro, dan yang ngantri juga warga-warga pergaulan gitu loh. Kayak Oh, kayak jajanan oh, Santa, kayak jajanan Santa. iya 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 iya. Ini kalau di Bandung kayak pasar Cihapit gitu ya. Iya, Oh, oke. Jadi yang si tren jajanan Santa itu pindah tuh ke pasar modern Bintaro. iya, ya Ih, gue bukan pengen pindah cobain deh. maksudnya baru lagi lah sekarang ke situ. Iya iya iya. Kenyang tuh ya pasti ya ke pasar modern Bintaro ya. Iya, jajan ini, jajan itu, jajan ini, jajan ini, jajan ini. Dari pagi pasar belum buka orang udah pada ngantri. Oh, that's nice. Sebuah insight. Gue mau coba ke sana ah, gue mau lihat. Siapa Iya, tahu bisa di-tap in nama campaign. betul. Tadi tuh gue mau nanya apa ya? eh oh iya, KTS. Coba deh, banyak nggak yang tahu KTS, Kafe Tenda Semanggi? Tadi udah pada Jawa. Oh, ngantuk. Ah, Dia ngantuk. kurang Komprat tiga. lu. Gila ya lo. Bukan ngantuk, nguap. Tahu. Nih, ada yang nanya, bulan puasa nanti siaran apa enggak? Nah, itu gue lagi ini nih, lagi memikirkan tuh, gimana tuh baiknya ya? Kenapa? Kan jadi problem. Ya, Bo, Aus. lu nggak problem, Iya, bukan ausnya. tapi Ya masalahnya kan saya habis sahur ya. lah
Waktu lu zaman siaran di radio, siaran jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, apa bedanya? Gue cuti selama sebulan. Masa? Lebay banget lo. Gue telepon station manager lu, gue cari tahu apakah benar. Lu mau Jam tes jam dulu. 7 ya. Lu mau tes dulu, bangun apa enggak lu 7? Kita tes ya. Kita tes ya, kita. Tapi harusnya sih gue bangun sih. Harusnya gue bangun. Emangnya lu nggak ngantor, Jack? Ngantor. Tapi kan gue ngantornya kan santai kalau gue. Gue mau datang jam 12 juga nggak apa-apa. Oh, udah